Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Semoga saja itu merupakan amal ibadah teman-teman, dan dengan amal ibadah itu semoga Allah meringankan beban, semoga Allah melancarkan urusannya, semoga Allah memudahkan rezekinya dan berikan keselamatan bagi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada penyetingan kali ini kita menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Mikrotik, yaitu fitur web proxy ya. Ada beberapa manfaat dari fitur web proxy ini. Pertama, bisa mengurangi pup pada jaringan ya. Yang kedua, bisa memperlancar jaringan, bisa dianalogikan seperti itu. Jadi untuk itu semua nanti akan saya jelaskan ya. Ini settingan terlepas dari settingan teman-teman yang sudah ada, baik itu settingan traffic game dan sebagainya, baik itu settingan PPOE dan sebagainya. Ini tidak berpengaruh pada itu semua. Yang terpenting, Mikrotik teman-teman support USB ya, karena kita menggunakan flash disk. Ya, dengan flash disk inilah kita akan menyimpan charger-charger yang melalui port 80, port 8080 dan 3128. Ketiga port inilah charger-chargernya akan kita simpan di flash disk karena melalui port yang sudah support ya web proxy. Baik teman-teman, kita langsung saja pada tahap penyetingan ya. Pertama teman-teman masukkan flash disknya ke Mikrotik ya. Setelah itu kita cek pada Mikrotiknya, yaitu klik sistem, kemudian disk. Nah di sini terbacalah flash disk teman-teman semua ya, yaitu mereknya, kemudian kapasitas daripada flash disk tersebut ya. Hal yang pertama kita lakukan ialah kita eject drive dulu seperti ini. Kemudian formatnya teman-teman gunakan, wajib menggunakan FAT32 ya. FAT32, kemudian start. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya, komplit ya. Nah ini seberapa besar kapasitas yang flash disk teman-teman punya itu tidak berpengaruh. Semakin besar semakin bagus, semakin speednya kencang semakin bagus. Artinya semakin besar penyimpanan charger-chargernya di flash disk tersebut ya. Jadi mau kecil mau besar bisa, kemudian mau merek apapun bisa, yang penting sudah terbaca di Mikrotik. Nah di sini sudah selesai. Nah kita namain dulu flash disk ini ya, ini bebas teman-teman beri nama. Saya di sini tandai dengan nama tutorial ya. Ya seperti ini. Flash disknya saya namai dengan tutorial. Kemudian apply, oke. Setelah ini selesai ya. Kemudian kita masuk pada IP. Nah kita cari web proxy bagian paling akhir ini ya, web proxy. Kemudian, nah di sini ya sudah ada web proxy. Pertama kita lakukan ialah centang enable-nya. Nah, di sini port. Kalau teman-teman pertama kali menggunakan membuka web proxy ini, di Mikrotik teman-teman itu portnya ialah 8080 ya. Tetapi di sini saya menggunakan port 3128 ya. Jadi port ini yang saya gunakan sekarang ya. Kemudian masuk di cache administrator. Di sini teman-teman mau isi email juga bisa. Nah, di sini bebas, teman-teman mau mengisi apa ya untuk cache administrator ya. Kemudian untuk max charge size ini artinya seberapa besar charge yang akan kita simpan di
flash disk. Oke. Nah, di sini saya tetap pada unlimited ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk max charge object size di sini artinya ukuran charge paling besar disimpan di flash disk. Maksudnya di sini saya gunakan yaitu 5048 KB, artinya 5 MB kalau kita artikan lebih kurang 5 MB-nya di sini. Jadi dari 1 sampai 5 MB itu chargernya yang akan kita simpan di flash disk. Di atas dari 5 MB jadi tidak tersimpan. Jadi ini bebas teman-teman mau mengisinya berapa, misalkan 10 MB dan sebagainya ya. Kemudian untuk charger on disk ini wajib kita centang ya. Karena apabila kita tidak centang maka chargernya seperti default yaitu tersimpan di hard disk pada mikrotik. Oleh karena kita menggunakan flash disk jadi chargernya nanti akan tersimpan di flash disk, gitu maksudnya ya. Untuk max fresh time di sini teman-teman bebas. Ini maksudnya berapa hari charge yang kita simpan di flash disk. Andai kata teman-teman mau 15 hari silakan isi. Nah, di sini saya contohkan 10 hari. Jadi disesuaikan dengan kapasitas flash disk ya. Jadi disesuaikan dengan kapasitas flash disk. Kemudian always from chargernya dicentang. Charger partnya, nah di sini kita arahkan pada flash disk kita. Tadi saya beri nama yaitu tutorial ya. Nah seperti ini ya. Enable, kemudian portnya 3128. Kemudian untuk charger administrator teman-teman bebas. Max charger size-nya unlimited. Kemudian max charger object size-nya 5 MB ya. Untuk saya di sini saya contohkan 5 MB, artinya di atas daripada 5 MB tidak tersimpan di flash disk. Kemudian untuk charger on disk-nya dicentang agar chargernya tersimpan di flash disk. Kemudian batas waktu penyimpanan di flash disk-nya yaitu 10 hari. Nah, di charger partnya kita arahkan pada flash disk. Kemudian apply, oke ya. Di sini kita masuk lagi, kita buka web proxy-nya. Nah, di sini ya. Untuk pengecekannya kita klik charger constant ini ya. Nah, di sini belum ada charger yang tersimpan. Ya. Agar tersimpan di sini ya, agar bisa kita lihat, kita harus mengarahkan port ini. Caranya klik IP, kemudian firmware, di NAT ya. Di NAT ini kita klik tanda plus, kemudian general, chain-nya DST NAT seperti ini. Kemudian protokol kita arahkan pada TCP. DST portnya kita isi dengan port 80,8080, kemudian koma 3128 ya. Nah seperti ini. Jadi setiap konsumen kita yang menggunakan port ini maka chargernya akan tersimpan di flash disk ya. Kemudian di action kita pilih redirect ya, redirect seperti ini. Nah untuk to portnya kita arahkan pada yang sudah kita setting pada web proxy-nya di sini ya. Nah di sini ya. Jadi kita arahkan. Nah jadi seperti ini ya.
3128. Nah, di sini kita arahkan pada 3128. Jadi port ini 80, kemudian 80 80 dan 3128 kita arahkan pada 3128 sesuai yang kita masukkan pada port proxy ini ya. Karena ketiga port inilah yang support web proxy. Kemudian apply, oke. Nah, di sini nanti muncul charger-charger yang akan kita simpan ya. Nah, di sini nanti muncul charger-charger yang akan kita simpan. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada charger yang tersimpan sebanyak 555 item ya. Nah, beginilah bentuk daripada penyimpanan charger-charger yang ada di flash disk. Oke, saya akan jelaskan secara sederhana. Kita masuk pada status. Nah, di sini kita lihat charger user ini yaitu total keseluruhan charger yang digunakan oleh para user kita ya. Sedangkan total RAM di sini pemakaian dari penyimpanan charger ini menggunakan RAM 320 KB. Jadi sangat kecil sekali karena ini berbentuk file bukan berbentuk video ya. Sedangkan received from server di sini total keseluruhan charger yang masuk pada MikroTik. Sedangkan send to client, charger yang dikirim MikroTik untuk user, untuk para klien kita ya. Nah, di sini is send to client, jadi selisih daripada charger masuk dengan charger yang dikeluarkan oleh MikroTik. Jadi terdapat selisih, jadi selisih inilah yang diambil dari charger penyimpanan di flash disk. Jadi disinilah yang dikatakan bisa menghemat kuota pemakaian pada jaringan. Misalkan si A atau si B datang ke tempat kita menggunakan jaringan kita, kemudian menyimpan chargernya di sini, kemudian keesokan harinya si C dengan si D datang menggunakan charger yang sama, maka charger itu diarahkan pada penyimpanan di flash disk. Sehingga inilah yang dikatakan bisa mengurangi PUP pada jaringan karena chargernya tidak melalui internet lagi namun diambil pada flash disk. Ya. Kemudian kalau dianalogikan sebagai mempercepat jaringan juga bisa karena charger yang sudah tersimpan di sini tentunya lebih cepat diambil daripada kita harus menggunakan jalur internet lagi ya untuk download dan uploadnya itu, tetapi di sini diambil dari penyimpanan flash disk. Jadi bisa juga dianalogikan sebagai mempercepat jaringan. Jadi kalau teman-teman menggunakan fasilitas web proxy ini, nanti teman-teman lihat saja pada this send to client ya. Berapa besar kuota yang kita hemat dari pemakaian. Di sini ada tulisannya ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Kalau seandainya di sini teman-teman mau menggunakan port 8080 juga bisa. Namun pada penyetingan di NAT nanti teman-teman arahkan pada ya. Untuk redirect kita arahkan pada 8080 juga ya. Saya kira sangat mudah sekali untuk penyetingan web proxy ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.